Film horor Indonesia banyak yang gitu-gitu aja. Tapi kok laris manis terus ya? Apa jangan-jangan pakai penglaris dari dukun nih? Gak gitu juga lah ya. Mentang-mentang film horor terus disangkutin sama dukun-dukunan segala. Gak boleh suuzon kali. Ntar kena azab Indosiar lagi. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa sampai sekarang film horor di Indonesia tuh makin banyak aja nih? Ya gimana gak banyak? Mayoritas orang Indonesia aja dari dulu suka bener sama film horor. Padahal nih ya, kalau dilihat-lihat, konsep film horor Indonesia tuh udah banyak yang mainstream. Namun konsep mainstream inilah yang bikin mereka selalu laris manis. So, apa aja sih konsep mainstreamnya? Sini admin Futuris kasih info. Let's go! Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar admin Futuris makin semangat ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Dan jangan lupa juga ya, buat nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. 1. Diambil dari kisah nyata atau urban legend. Kisah-kisah yang diangkat oleh film horor Indonesia kebanyakan ialah kisah nyata yang diambil dari berbagai sumber. Emang sih kalau udah ngomongin kisah nyata tuh bikin orang jadi penasaran. Gimana ngerasain pengalaman horor yang beneran terjadi? Selain diambil dari kisah nyata, mereka juga mengambil kisah dari legend masyarakat atau disebut urban legend. Jumlah urban legend di Indonesia tuh emang banyak guys. Banyak berbagai sumber yang mengisahkan legenda horor lokal yang menarik buat dijadikan film. Jadi, gak bakal kehabisan ide deh filmmaker horor di Indonesia. Salah satu film horor Indonesia dari kisah nyata yang terlaris yaitu KKN di Desa Penari. Film yang diproduksi oleh MD Picture ini diambil kisah nyata dari salah satu thread Twitter oleh akun Simple Man. Film ini mengangkat kisah nyata dari pengalaman horor sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani KKN di sebuah desa. Karena kepopuleran dari thread tersebut, film ini pun tembus 10 juta penonton dan jadi film Indonesia terlaris sampai saat ini. 2. Setan tradisional tapi tetap bikin ngeri. Jumlah setan lokal di Indonesia juga banyak guys. Dari berbagai daerah punya setan lokalnya masing-masing. Mulai dari kuntilanak, pocong, tuyul, wewe gombel, banaspati, dan masih banyak lagi. Kengeriannya pun gak kalah serem dari setan dari luar negeri. Teror-teror dari setan lokal ini kadang benar-benar brutal sampai nyiksa dan ngebunuh korbannya. Amit-amit deh ketemu sama mereka. Nah, salah satu film horor dengan setan lokal yang cukup brutal yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Film ini mengangkat kisah pocong gundul yang jadi sosok mitos di daerah Jawa, di mana jenis pocong ini digambarkan sebagai pocong yang kulit kepalanya terkelupas. Sosok pocong itu pun sering meneror rumah orang-orang dengan mengetuk pintu rumah menggunakan kepalanya. 3. Unsur budaya lokal yang dekat dengan masyarakat. Unsur dan budaya lokal emang jadi salah satu senjata andalan bagi film horor Indonesia. Budaya lokal yang diangkat pun yang emang udah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, kayak tarian, musik, adat istiadat, dan sebagainya. Ritual mistis lokal yang menyembah kepada iblis atau jin juga sering diangkat dalam film. Nah, dengan unsur dan budaya lokal inilah yang ngebuat penonton Indonesia dekat dan relate dengan filmnya. Jadi terkesan kalau filmnya sesuai dengan budaya mereka. Salah satu film dengan unsur lokal tersukses yaitu film Pengabdi Setan. Film ini mengangkat kisah keluarga pemuja iblis. Nah, ritual persembahan atau sesajen kepada iblis ini emang kerap dijumpai dalam masyarakat. Itulah budaya kebanyakan masyarakat kita guys. Pengen dapetin sesuatu dengan instan tanpa mikir resikonya gimana. Don't try this, okay? 4. Kebanyakan setannya punya misi balas dendam. Ya, setan di film horor Indonesia rata-rata berasal dari makhluk yang tersakiti guys. Duh, kok senasib sama admin ya? Mereka kebanyakan dibunuh dengan cara yang kejam, sehingga arwahnya nggak terima dan meneror orang-orang, terutama orang yang ngebunuhnya. Kasihan banget ya nasibnya, apalagi kebanyakan dari mereka nggak salah apa-apa. Nah, dengan misi balas dendam inilah, dengan ngebuat setan-setan film horor Indonesia memberikan teror yang mengerikan, dan bahkan brutal sekalipun.
Salah satu film horor Indonesia dengan setan yang balas dendam secara brutal yaitu film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Setan bernama Ayu punya balas dendam kepada anak-anak yatim yang membakarnya hidup-hidup di gudang panti asuhan. Dia pun meneror mereka dengan cara yang cukup brutal dan bahkan dibunuh. Ngeri euy! 5. Unsur 18 plus yang dinanti-nanti. Kalau pikir unsur 18 plus yang admin maksud tuh adegan romantis yang gitu-gituan. Itu mah udah basi kali. Tapi emang sih dulu tuh banyak banget film horor yang suka nampilin adegan-adegan hot. Nah, adegan 18 plus yang admin maksud tuh adegan sadis yang udah kerap muncul di film horor Indonesia. Para filmmaker horor Indonesia udah makin berani buat film yang punya unsur sadis di dalamnya. Unsur sadis emang jadi salah satu daya tarik bagi film horor. Dengan adegan sadis ngebuat penonton makin terasa adrenalin kengeriannya dan makin seru buat ditonton. Terkecuali sih bagi kalian yang gak kuat sama adegan kayak gitu, mending mikir 2 kali dulu sebelum nonton. Salah satu film yang bakal terasa kengeriannya akan kalian dapatkan di film Siksa Neraka. Film ini mengangkat kisah orang-orang yang disiksa di alam neraka akibat dosa-dosa buruknya di dunia. Bener-bener sih guys. Dari trailernya aja udah kelihatan banget betapa sadisnya eksekusi dari Siksa Neraka. Yang gak kuat, mending skip aja deh. Nah, itu dia konsep mainstream yang sering dipakai dalam film horor Indonesia. Sebenarnya konsep mainstream ini bisa aja terus digunain oleh film horor Indonesia. Namun, kalau bisa sih ditambah something fresh gitu, biar penonton gak jenuh dengan film horor Indonesia yang gitu-gitu aja. So, menurut kalian gimana nih? Kalau ada komentar atau pendapat, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Thanks and see you on the next video, Futuris!